Masalahnya sekarang kita rugi besar kalau tidak terlibat dalam kemerdekaan Palestina. Ayo kita baca. Rasulullah kemudian meletakkan telapak tangannya di atas kepalaku atau di atas tengkukku. Lantas dia bersabda, wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kekhilafahan telah turun di bumi Al-Maqdis atau Baitul Maqdis Palestina, maka itu pertanda telah dekatnya berbagai goncangan, kegundah gulanaan dan peristiwa-peristiwa besar. Yang tadi kita tuliskan di fase keempat ya. Ini yang dimaksud. Itu berarti itu pertanda telah dekatnya berbagai goncangan, kegundah gulanaan dan peristiwa-peristiwa besar. Bagi umat manusia, kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku kepada kepalamu, wahai Ibnu Hawalah. Jadi kalau sudah merdeka Palestina, segala macam kekacauan terjadi, ya, pertanda kiamat sudah sangat dekat. Oke, kaum muslimin, siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap tidak siap, kita harus menjalaninya. Ibarat matahari mau terbit, saya kagak mau matahari terbit. Emang matahari jadi berhenti, nggak jadi terbit gara-gara kita nggak mau. Bagaimanapun tetap akan terbit. Matahari kebangkitan Islam insya Allah sebentar lagi menyingsing Bapak Ibu. Dan saya Zulkifli Muhammad Ali sangat yakin. Walaupun ini tidak ada mewajibkan kepada Bapak Ibu, terserah kepada Bapak Ibu semua. Saya secara pribadi sangat yakin kita semua dengan izin Allah akan menyaksikan semua kejadian-kejadian hebat itu. Insya Allah Ta'ala sampai Islam kembali menang. Insya Allah Ta'ala. Hadirin hamba-hamba Allah yang saya cintai. Kembali kita. Jadi ini hadisnya Abu Daud Kitabul Jihad nomor 2173 dan Ahmad disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Agar tidak dikatakan kami membual ya. Agar tidak dikatakan kita sedang mengarang-arang cerita. Semuanya dalam bimbingan hadis jelas. Sementara poin demi poin, satu demi satu yang kami jelaskan tadi. Demi Allah wahai Bapak Ibu, ada hadis-hadis sahihnya semuanya. Baik, kalau begitu sudah jelas. Pertanyaannya sekarang adalah, akankah Palestina merdeka dan kita ada di dalamnya? Maksudnya apa? Kita sebagai salah seorang para pejuangnya. Bapak Ibu mau tolong Palestina apa tidak? Mau tolong Palestina apa tidak? Mau? Yang jawab kenapa ibu-ibu aja ya? Bapak agak dingin nih. Bapak mau tolong Palestina apa tidak? Kita tolong Palestina, Palestina pasti menang. Tidak kita tolong Palestina, Palestina tetap akan menang. Tetap akan ditolong oleh Allah. Tapi alangkah baiknya kita numpang sebenarnya. Numpang keberuntungan. Kita numpang dalam perjuangan Palestina hari ini. Lalu Palestina merdeka. Ada nama kita di sisi Allah. Sebagai pemerdeka dan pembebas Masjidil Aqsa. Ada nama fulan, ada nama fulan, ada nama fulan di sisi Allah. Amin. Dengan cara apa? Terbang kita ke sana. Ikut perang kita di situ. Itu yang dicemaskan oleh Hamas. Mereka berpesan, tolong. Wahai rakyat Indonesia yang kami cintai, kalian jangan pergi kemari. Malah itu akan mempersulit kami. Jika kalian datang kemari, kami akan sulit. Kalian tetaplah di Indonesia. Yang harus kalian lakukan dalam cara menolong kami adalah satu, terus doakan kami dan jangan putus mendoakan kami. Itu pertolongan pertama yang paling hebat, yang paling kami nanti-nantikan dari kalian. Doakan mereka. Dua, sampaikan berita-berita yang benar tentang kami. Sebarkan seluas-luasnya. Lindas, tindas, habisi semua berita-berita hoax yang terkait dengan Palestina. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jangan kalian tolong ekonomi Israel. Jangan kalian berikan income kepada Israel. Boikot total semua produk-produk mereka dan negara-negara yang pro dengan mereka. Ini namanya boikot. Alhamdulillah fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 sudah resmi mengatakan haram membeli produk-produk Israel. Maka haram. Walaupun zatnya halal, tapi membelinya saja haram, apalagi meminumnya. Buya, kami nggak beli tapi dikasih. Orang yang belinya haram, barangnya halal. Jadi kita minum. Terlanjur sudah jatuh ke tangan kita, habisi, tapi jangan pernah lagi ke depan beli. Ya, oke.
Terus kaum muslimin, barulah terakhir mereka berpesan, bila kalian ada rezeki, bila kalian ada harta, bila kalian ada uang, maka pesan kami kirimkan. Kami akan menyambung hidup dan kami akan melanjutkan perjuangan dengan harta kalian itu. Semua perjuangan yang kami raih, yang kami capai, semua kemenangan yang kami dapatkan, semua pahala yang Allah berikan kepada kami, kalian berhak mendapatkannya sebanyak kami berhak mendapatkan pahala ini. Allahu Akbar. Jadi kita orang Indonesia, tetaplah di Indonesia, ya. Tidak usah kita ikut-ikutan terbang ke sana. Buya, jadi Buya larang nih kami, enggak ngelarang. Yang ngelarang itu langsung Hamas. Hamasnya keberatan kita ke sana. Bakalan nyusahin kami kata mereka. Allahu alam ya. Namun walaupun begitu, seandainya ada umpama, entah terjadi atau tidak ya, negara tiba-tiba memberikan peluang kepada pemuda muslim yang pengen berangkat berjihad ke mana? Ke Palestina. Kami persilahkan. Ini kalau seandainya mendadak keblinger pemerintahan kita, dia buka peluang begitu, kita bersyukur, sambut, dan kewajiban TNI kita latih para pemuda yang akan berangkat. Ya, buat mereka mumpuni, buat mereka layak. Oke, seterusnya berangkat. Kalau tidak, jangan. Stop, tahan diri di sini, beramallah di sini, doakan mereka, cari uang di sini, kirimkan untuk mereka. Itu cara yang bisa kita lakukan pada hari ini, pada saat ini kaum muslimin. Maaf, saya sungguh demi Allah, saya melihat peluang terindah saat ini beramal, tidak ada yang mengalahkan peluang beramal untuk Palestina. Mengalahkan yang pergi haji, mengalahkan yang umroh berkali-kali, mengalahkan membangun masjid. Bila kita bisa membantu perjuangan di Palestina, ini mengungguli segala bentuk amal soleh apa saja. Dan itu saatnya adalah ketika Palestina belum merdeka. Kalau sudah merdeka, bantuan kita, infak kita, sedekah kita sudah tidak lagi bernilai Bapak Ibu. Yang diperlukan itu sekarang. Nah, hamba-hamba Allah yang kami cintai, hamba-hamba Allah yang kami sayangi dan kami muliakan, wahai calon-calon penghuni surga Allah yang tertinggi, amin. Sekarang kami ingin mendapatkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, siapapun kalian yang ingin ikut berjuang, ingin membantu para pejuang, maka semua dosa-dosa kalian akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, Ibu pengen masuk surga? Zulkifli Muhammad Ali juga sama, semangat ingin masuk surga. Pak, ingin masuk surga? Sama dong ya Pak ya. Masalahnya sekarang amal kita cukup apa belum? Amal kita sudah banyak apa belum? Oke. Dosa kita banyak apa tidak? Dosa banyak, amal sedikit. Pengen masuk surga? Surga yang biasa-biasa saja atau surga tertinggi? Dosa banyak, amal sedikit, pengennya masuk surga tertinggi. Ada jalannya enggak? Ada. Apa jalannya? Surat At-Taubah ayat 14 ayat 15. Di situ Allah menyatakan, siapapun yang membersamai orang yang sedang berjuang untuk menegakkan agama Allah, Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Dan di surah Ali Imran ayat 133, 134, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Walaupun ekonominya sempit, tapi dia ikut. Walaupun ekonominya sedang susah, tapi dia ikut. Maka Allah pastikan dia penghuni surga Allah. Jadi ada kisah yang sangat menarik dalam masalah ini. Dan ini menyentuh. Kisah ini terjadi di zaman Nabi hidup. Ya. Nabi melihat ada seorang lelaki tergeletak, tidak ada seorang pun yang mau menyelenggarakan jenazahnya. Ternyata orang ini orang Islam. Orang ini orang Islam. Datang Nabi, kalian ini kenapa belum dimandikan? Kok enggak dikapani, dikuburkan, disolatkan? Apa kata mereka? Ya Rasulullah, minta maaf. Ini orang sejak bersyahadat, sejak masuk Islam ya Rasul. Sampai dia mati, kami tidak melihat dia beramal soleh. Yang dia kerjakan tidak ada solatnya. Tidak ada puasa, tidak mau baca Quran, tidak mau zikir, tidak ada kebaikan-kebaikannya. Yang dia buat dosa. Melawan kepada orang tuanya, menipu para tetangganya, berlaku curang, berlaku zalim, membunuh, dan bahkan berzina. Ya Rasulullah, dosa saja yang dia buat. Kami rasa dia tidak layak untuk diselenggarakan. Mendengarkan itu, Rasulullah SAW bertanya, saudara-saudara,
Siapakah di antara kalian? Siapakah di antara kalian yang pernah menyaksikan si fulan almarhum ini satu kali saja melakukan amal soleh? Kalau ada tolong angkat tangan, berdiri. Sampaikan apa bentuk amal solehnya, di mana dan kapan. Tiba-tiba dia angkat tangan, saya ya Rasulullah. Silahkan kata Rasul. Ya Rasul, orang ini pernah bersama saya bareng jihad satu kali ya Rasulullah. Kami ribat bareng dari malam sampai terbit matahari. Ribat, tahu ribat bu? Bukan ribet ya. Ribat, tahu ribat? Ribat itu adalah ronda di malam hari. Jaga-jaga di perbatasan. Ini barisan kaum kafirin, ini barisan kaum mujahidin. Nah, ronda di tengah malam namanya ribat. Ya Rasulullah, saya dan dia bareng ribat satu malaman ya Rasul sampai terbit matahari. Setelah itu dia menghilang. Maka mendengarkan itu Rasulullah langsung terkejut dan beliau menyingsingkan lengan bajunya. Dengan sigap beliau dengan tangannya yang agung dan suci ingin langsung menyentuh itu jasad. Melihat itu para sahabat langsung berbondong-bondong menyerbu itu jenazah untuk dimandikan bersama dengan Rasulullah. Dimandikan. Setelah itu dikapani. Setelah dikapani dibawa disolatkan. Rasul jadi imam solatnya. Masya Allah. Ketika diusung ke pemakaman, lubang kuburan telah digali. Rasulullah loncat ke dalam. Rasul yang masuk ke dalam kuburan. Didamping oleh satu sahabat yang lain. Rasulullah yang menyambut itu jenazah. Ya Allah, kira-kira bapak ibu dapat rezeki macam ini gimana ya rasanya? Rasulullah yang memandikan, Rasulullah yang mengapani, Rasulullah yang menyolatkan, dan pada akhirnya Rasulullah yang menyambut jenazahnya. Padahal pendosa besar loh kata para sahabat tadi. Lalu ketika itu Rasulullah SAW saat akan memasukkan ke liang lahatnya, apa kata Rasul? Ini kata-kata yang paling menyentuh. Apa kata Rasulullah? Ashabuka, seluruh sahabat-sahabatmu, yashhaduna, mereka semua bersaksi, annaka, bahwa sesungguhnya engkau min ahlin nar, adalah penduduk neraka karena dosa yang dia buat. Wa ana, sementara saya asyhadu, bersaksi, annaka min ahlil jannah, engkau adalah penduduk surga. Allahu Akbar. Insyaallah, siap komandan. Ya. Waktu tinggal 20 menit lagi. Hadirin yang kami cintai, bagaimana kira-kira kaum muslimin? Pendosa besar dijamin oleh Nabi sebagai ahli sur. Pada kemana dosanya tadi? Pada kemana dosanya? Bu, seumur-umur hidup dia padahal sudah bersyahadat, tapi dosa yang dibuatnya, pada kemana tuh dosa semua? Dihabisin oleh Allah, diputihkan. Kenapa? Karena pernah ikut perang satu kali saja. Dan itu pun tidak langsung melawan musuh. Hanya sekedar ribat doang. Allahu Akbar. Oke, kaum muslimin. Sekarang peluang itu ada nggak untuk kita dan di zaman kita? Ada. Di mana? Palestina adalah tempat yang paling dipersaksikan kesuciannya oleh seluruh ulama dunia. Perang yang paling agung hari ini melawan orang kafir yang paling biadab adalah di Palestina. Dan itu saat ini sedang berlangsung. Dan insya Allah sebentar lagi kemenangan Allah akan berikan untuk Palestina. Pertanyaannya, wahai kaum muslimin, kalau kami mengumpamakan kapal yang dinakodai oleh para pejuang Palestina ini sedang melintas di depan kita menuju Pulau Kemenangan. Pulau Kemenangan sudah dekat banget. Sedang ada di tepi kita. Kita tinggal naik. Mau nggak bergabung? Wahai Bapak Ibu, dengan membayar sedikit banyaknya ongkos, kita bergabung ke depan. Siapa yang naik ke atas kapal keperjuangan ini, bergabung dengan Palestina, maka dia terhitung sebagai pejuang Palestina. Kemerdekaan Masjidil Aqsa kita. Kita tolong mereka, kita sambungkan hidup mereka dengan kantong-kantong kita yang kita infakkan di jalan Allah. Allah pastikan kita termasuk di antara yang tergabung dalam hitungan pejuang. Sesuai dengan sabda Nabi, man jahaza ghazian, siapa yang memodali, siapa yang membekali, siapa yang menolong orang yang sedang berperang di jalan Allah, faqad, maka sungguh ghaza, dia terhitung ikut berperang. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita tidak berani dan tidak siap
secara fisik berhadapan-hadapan dengan Yahudi yang lengkap senjatanya, hebat teknologinya, dan biadab orang-orangnya. Tapi kita cukup wakilkan dengan para pejuang rakyat Palestina yang tanpa pantang menyerah. Cukup kita titipkan kepada mereka sebahagian harta kita, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Dengan izin Allah kita terhitung sebagai para pejuang tersebut. Nikmatilah, nikmatilah harta yang kita berikan, bukan lagi sedekah. Bu, Ibu, yang selama ini kita berikan untuk Palestina itu sedekah loh, Bu. Sedekah. Semoga Allah terima. Amin. Yang sedekah itu adalah harta yang diserahkan untuk makan, untuk minum, untuk obat-obatan, ya, untuk fasilitas rumah sakit segala macamnya, itu sedekah. Tapi kalau harta yang kita keluarkan untuk perjuangan kemerdekaan Palestina, untuk menghalau penjajah, itu namanya infak fisabilillah. Apa beda infak fisabilillah dengan sedekah? Kalau infak fisabilillah, Allah kembalikan 700 kali lipat. Kalau sedekah, Allah ganti 10 kali lipat. Mau pilih yang mana? Sedekah atau infak fisabilillah? Sedekah atau infak fisabilillah? Pilih dua-duanya. Selagi kita ada rezeki, pilih dua-duanya. Tapi kalau terbatas rezeki kita, utamakan infak fisabilillah.